yang dibuat oleh Al-Khawarizmi ini tadi. Ini bukan cuma soal matematika, tapi juga soal berpikir, teman-teman. Nah, karyanya yang lain, dia nulis buku juga tentang cara berhitung pakai angka Hindu dan Arab, 0 sampai 9. Jadi sistem nilainya tempat gitu loh. Dan bukunya diterjemahkan ke bahasa Latin, nama dia pun dilatinkan jadi algoritmi. Al-Khawarizmi jadi algoritmi. Salahuddin jadi Saladin, ya kan? Dari situlah kata algoritma lahir. Nah, sebenarnya algoritma itu apa? Algoritma itu prosedur langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. That's it. Kalau lu masak mie instan dan lu ngikuti instruksi bungkusnya, itu algoritma. Kalau komputer lagi ngolah data berdasarkan urutan perintah, itu algoritma. Dan orang yang pertama kali ngebuat hal-hal seperti ini ya Al-Khawarizmi tadi. Jadi dia ngajarin kayak gimana proses sesuatu itu diolah dan diciptakan gitu. Dan di dunia modern sekarang ya, proses itu dampaknya kan bisa gede banget karena hasil bisa kebetulan, proses bisa direplikasi, teman-teman. Nah, bayangin dampaknya. Begitu algebra ini diterjemahkan ke Latin abad ke-12 kalau nggak salah ya, Eropa barulah mulai belajar sistem persamaan. Ya, setelah abad ke-9 Al-Khawarizmi menciptakan gitu ya, membuat panduannya, membuat blueprintnya, barulah berapa ratus kemudian Eropa menerapkan. Begitu konsep algoritmik ini menyebar, cara berhitung seluruh umat manusia waktu itu jadi jauh lebih efisien. Tanpa itu, sains itu nggak akan pernah berubah. Dan tanpa perubahan tersebut nggak ada yang namanya industri. Dan cara berhitung jadi lebih efisien. Dan karena manusia menemukan cara berhitung yang jauh lebih efisien dari sebelumnya, adalah yang namanya revolusi sains. Tanpa revolusi sains nggak ada yang namanya revolusi industri. Tanpa revolusi industri nggak ada yang namanya ekonomi modern. Jadi kalau lu coba untuk recap ya, semua fintech, semua AI model, semua sistem keuangan modern itu berdiri di atas konsep matematika yang distandarisasi sejak abad ke-9. Bukan muncul dari ruang hampa, bukan muncul dari peradaban barat. Itu lahir dari peradaban yang berinvestasi pada ilmu pengetahuan. Jadi Baghdad tadi, melalui Al-Khawarizmi tadi. Dan Al-Khawarizmi ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu itu nggak tumbuh sendirian. Al-Khawarizmi bisa menulis karena ada patronase negara, ada pemerintah yang biayain penerjemahan buku, ada stabilitas ekonomi yang bikin orang bisa mikir jangka panjang. Dan itu yang membuat knowledge-nya itu berkembang. Karena dalam proses menuju ke situ, lu kan harus melewati proses R&D, percobaan, try error, dan lain sebagainya gitu. Dan ini harusnya jadi kapital. Kalau lu invest terus ya dia compounding. Kalau lu berhenti dia stagnan. Itulah yang terjadi di Baghdad di abad ke-9, di mana dunia Islam lagi di puncak surplus ekonomi dan stabilitas politik mereka. Dan ketika kita ada di puncak, diinvest lagi.